sabar ingin melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Desta. Kali ini akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya, dan dia tidak akan melewatkannya. Malam itu, Desta membawa Hanta ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Kali ini, dia benar-benar membawa Hanta seorang. Para elit keluarga Chu dia utus untuk melindungi Vero dan Citra, serta beberapa pemimpin penting seperti Gaius. Lagi pula sekarang berada di kota Osaka, masih ada 3 pembunuh dengan kekuatan yang mengesankan. Dia tidak takut, bukan berarti orang lain boleh tidak peduli. Pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota, pada dasarnya tidak ada siapa-apa, tapi memiliki listrik, lampu pijar redup bersinar dari pabrik, yang membuat orang merasakan sentuhan kecemasan. Desta, kamu benar-benar punya nyali datang kemari. Di dalam pabrik, Furry memegang sebuah kotak kardus di tangannya dan memandang Desta dan Hanta yang muncul di pintu masuk pabrik sambil tersenyum. Yo, ternyata masih membawa satu bawaannya. Siapa bocah ini, sampai membuatmu begitu percaya diri? Aku tidak memiliki kewajiban untuk memperkenalkan apapun padamu. Langsung saja. Bagaimana kamu ingin bertarung denganku? Dan bagaimana menentukan pemenangnya? Kalau aku menang, bisakah kamu memberikan semua jaket bersulam sutra emas dan batu giok kepadaku? Ucap Desta dengan lugas. Di mulut Furry tergantung sebatang rokok. Dia meletakkan kotak kardus di bawah kakinya. Melambaikan tangan kepada Desta. Baik. Aku suka dengan sikapmu yang to the point. Kalau bukan karena kamu yang menghancurkan rumah yang aku tempati dari kecil hingga dewasa, mungkin aku masih bisa berteman denganmu. Dibandingkan dengan orang-orang munafik dan lemah yang ada di dalam rumah, aku lebih tertarik kepadamu. Kalau begitu aku juga tidak akan bertele-tele denganmu. Barang yang kamu inginkan berada di dalam kotak ini, syaratnya sangat sederhana, yaitu... Pada saat ini, tatapan Furry tiba-tiba menjadi dingin. Ketika melihat dia melambaikan tangannya, 7 atau 8 sosok dengan aura yang kejam tiba-tiba muncul di sekitar bangunan pabrik. Orang-orang ini berdiri dengan santai, menutup semua jalan Desta untuk mundur. Apakah kamu yang merencanakan ini? Desta mengangkat alisnya dan menatap Furry dengan senyum di wajahnya. Terlihat jelas Desta sama sekali tidak memandang orang-orang ini matanya. Yo, apakah orang ini yang membuat Furry pusing? Kelihatannya tidak ada yang spesial, ucap seorang pria tinggi kekar dari sisi kanan atas sambil melompat turun, sampai membuat beton lantai retak. Haha, Kapten, kamu merasa tidak ada yang spesial, itu karena kamu hebat. Apakah Furry dan kami bisa dibandingkan denganmu? Yang lainnya juga turun dari berbagai tempat dan mengelilingi Desta dan Hanta. Kalian semua tentara. Desta melirik mereka, dan menyadari orang-orang ini memiliki aura yang kuat, seperti tentara yang bertarung di medan perang sepanjang tahun. Tapi aura semacam ini sedikit berbeda dengan tentara asli dari keluarga Fang. Ini membuat Desta sedikit ragu. Bocah ini punya penilaian yang bagus juga. Pria yang pertama kali berbicara itu menembuk bahu Furry, tersenyum dingin dan berkata, "Kita pernah menjadi tentara, lalu tidak lagi. Sekarang identitas kami adalah Tentara Bayaran Internasional." Begitu kata-kata ini diucapkan, aura pembunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari orang-orang ini. Aura pembunuh ini hanya bisa dikumpulkan seiring dengan berjalannya waktu di perbatasan hidup dan mati selama bertahun-tahun. Tangan mereka penuh dengan darah segar baru bisa mengumpulkan aura pembunuh ini, seperti intisari yang langsung menyerang ke jiwa. Namun, sejak Desta mempelajari Wing Chun, tidak hanya kekuatannya yang meningkat pesat, hatinya juga berada dalam keadaan jernih. Aura pembunuh ini tidak memberikan pengaruh apapun kepadanya. Dia memegang dagunya dan bergumam. Aku mengerti, awalnya Furry memang tergabung dengan tentara, kemudian tidak tahu karena alasan apa, meninggalkan pasukan, dan bergabung dengan organisasi tentara bayaran kalian, kan? Ini tidak penting. Furry menyeringai tersenyum dingin. Yang terpenting adalah, Desta malam ini, kamu akan membayar mahal untuk semua yang kamu lakukan pada keluarga Chen. Dengan kata lain, semua pertarungan itu palsu.
Kamu sama sekali tidak berencana memberikan jaket bersulam sutra emas dan batu giok kepadaku. Menipuku kemari hanya untuk membiarkan orang-orang ini datang menyerangku. Benar kan? Desta tidak gugup mendengar kata-kata Fury, melainkan dia tampak sangat tenang. Kira-kira seperti itu. Fury mengangkat bahu dan berkata, "Kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan kepada adikku Vero? Aku bisa membantumu menyampaikannya." "Tidak perlu, aku bisa menyampaikannya sendiri kepadanya. Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu saja." Begitu kata-kata ini diucapkan, tatapan Desta menjadi tegas, nafas kuat muncul dari tubuhnya. Beberapa tentara bayaran segera menarik senyum dari wajah mereka. Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka benar-benar memandang rendah Desta? Pertama-tama mereka hanya bercanda dan berpura-pura. Kalau karakter mereka benar-benar seperti ini, mereka tidak perlu menunggu Desta muncul, sejak awal sudah dihabisi orang lain. Teman-teman serang, jangan berikan dia kesempatan. Pria berotot di samping Fury berteriak dengan marah, dan bergegas menyerang Desta. Sebagai seorang tentara bayaran yang berkualitas, mereka sudah terbiasa mencapai tujuan mereka dengan menggunakan segala cara. Apa itu tipuan? Itu semua hanya lelucon. Ketika dihadapkan dengan hidup dan mati yang sebenarnya, siapa yang peduli lagi dengan harga diri? Desta menunjukkan pose bersiap untuk menyerang. Hanta yang berada di belakangnya berjalan ke depan. "Kak Desta, serahkan orang-orang ini kepadaku. Kamu hanya perlu melihat dari samping." Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh Hanta bergoyang, membentuk bayangan samar, dan menyerang beberapa tentara bayaran. Desta menghentikan langkah kakinya dan dirinya tidak panik. Dia sangat penasaran dengan kemampuan Hanta. Ketika di pameran melihat Hanta dipaksa tidak berdaya, lalu Desta membantunya. Untuk detailnya Desta tidak tahu jelas. Kali ini membawa Hanta datang, untuk melihat kemampuan Hanta yang sebenarnya. Cari mati. Wajah kapten tentara bayaran tiba-tiba menjadi kejam, melihat Hanta menyerang seorang diri. Melihat kedua kaki kapten sekuat tenaga mendorong seluruh tubuhnya terbang ke udara, dengan kedua kaki mengarah ke dada Hanta. Kalau tendangan ini tidak dihindari, pasti akan mengalami cedera serius. Bahkan Desta juga mengerutkan keningnya dengan kencang. Otot-ototnya menegang, dia berencana kalau Hanta tidak bisa menghadang serangan ini, dia akan pergi membantu. Namun, Hanta tidak terlihat panik. Tubuhnya terlihat sedikit bergoyang, seolah-olah bayangannya berubah. Tendangan kapten tentara bayaran sangat kuat, dirinya langsung melewati tubuh Hanta dan mendarat dengan keras di lantai. Pong! Saat asap dan debu berterbangan, Hanta mengambil kesempatan ini menyerang tentara bayaran lainnya. Tangannya bergerak dengan cepat, dan seorang tentara bayaran tiba-tiba menjerit. Apa yang terjadi? Kapten tentara bayaran bangkit dengan cepat dan bertanya di belakangnya. "Bos, tanganku hilang." Bawahan itu menjerit memilukan, memegang pergelangan tangan yang hilang. Pergelangan tangannya terjatuh di lantai dipotong oleh Hanta. Perlu diketahui, untuk menjadi seorang tentara bayaran, mereka harus memiliki sepasang tangan gesit seperti seorang pianis. Karena mereka bisa menggunakan segala jenis senjata api, Pisau atau senjata lainnya dengan mahir. Sekarang tangannya dipotong Hanta, itu artinya bocah yang mencari makan telah dihancurkan olehnya. Tidak ada tentara bayaran manapun yang bisa menerima keadaan ini. Sialan! Kapten tentara bayaran meraung, dan sekali lagi berlari menuju Hanta dengan ganas. Yang lainnya buru-buru mengambil perban hemostatik, membalut teman mereka. Namun Hanta sangat cepat, setiap kali bergerak, kapten tentara bayangan tidak sanggup menyentuh sudut bajunya. Setiap kali Hanta muncul, tentara bayaran yang tersisa akan mengalami cedera tambahan. Darah segar terus mengalir tiada henti. Dalam sekejap, seluruh pabrik dipenuhi dengan aroma darah segar. Desta sedikit terkejut berdiri di samping, menyaksikan Hanta mengitari tentara bayaran. Dulu dia samar-sama mengetahui Hanta memiliki kecepatan yang sangat cepat. Tidak disangka kecepatannya cepat sampai pada tahap ini. Kalau dia melawan Hanta,
meskipun tidak akan berakhir menyedihkan seperti tentara bayaran ini, tapi kalau ingin menyakiti Hanta, itu sama sekali tidak mungkin. Karena kalau Hanta ingin berlari, dia pasti tidak bisa mengejarnya. Satu-satunya seni bela diri di dunia adalah kecepatan. Sekalipun kekuatannya tidak mencukupi, asalkan kecepatannya cukup cepat, pada dasarnya bisa menjadi tidak terkalahkan. Semua orang berkumpul. Melihat banyak bawahan terus kehilangan tenaga, Kapten Tentara Bayaran menjadi gelisah. Dia meraung, dan semua orang langsung bereaksi, membentuk lingkaran, berdiri saling membelakangi. Dengan begitu, tidak peduli Hanta muncul dari arah mana, yang lain bisa bereaksi dan membantu arah itu melakukan serangan balik. Dan taktik serangan Hanta tidak seberbahaya sebelumnya. Lagi pula, jika dia tidak hati-hati sekarang, dia akan ditangkap oleh tentara bayaran ini. Bocah, ayo terus lanjutkan, bukankah sangat hebat? Ucap Kapten Tentara Bayaran tersenyum menyeringai sambil menatap Hanta. Hanta tersenyum menyeleneh dan mengangkat bahunya. Baiklah. Aku akui taktik menyembunyikan kepala kura-kura membuatku sedikit tidak berdaya. Tapi apa daya, bukankah kalian ingin menyerang Denny? Dengan kalian seperti ini, bagaimana bisa menyerangnya? Mendengar kata-kata ini, ekspresi tentara bayaran berubah memerah. Iya, awalnya mereka diundang oleh Furry untuk menyelesaikan satu masalah. Alhasil Desta belum turun tangan. Salah satu bawahannya memaksa mereka bertahan secara pasif. Kalau begini terus, jangankan melawan Desta, apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan hidup-hidup, itu juga menjadi pertanyaan. Di lingkaran pertahanan, Furry menggertakkan giginya penuh dengan kebencian, dan hatinya merasa sedih. Rencana aslinya sangat bagus, malah dihancurkan oleh salah satu bawahan Desta. Dari mana dia menemukan orang ini, kejam sekali. Saat ini, Desta perlahan-lahan berjalan ke hadapan tentara bayaran, menatap mereka dengan dingin. Masalah sudah sampai seperti sekarang ini, apakah aku masih perlu mengatakan sesuatu? Kalau ingin hidup, keluarkan barang yang aku inginkan. Aku bisa tidak mempermasalahkan ini dan membiarkan kalian pergi. Hei Desta, jangan sombong. Furry menggertakkan gigi dan berkata dengan serius. Bawahanmu itu hanya cepat. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Selama kami tidak berpisah, dia sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyerang. Hanya karena hal ini, ingin aku mengaku kalah dan menyerahkan barang itu. Aku pikir kamu mimpi saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, sekumpulan tentara bayaran segera menganggukkan kepala mereka. Mereka adalah pejuang yang telah mengalami banyak pertempuran. Awalnya mereka sedikit ceroboh dan menderita diserang Hanta. Setelah mereka tenang, mereka mulai memikirkan cara untuk menyerang balik. Desta tersenyum menyeringai dan berkata, apakah kalian melupakanku? Aku tidak menyerang dari tadi. Furry tidak bisa menahan senyum di wajahnya setelah mendengar kata-kata ini. Desta, aku tahu jelas kemampuanmu. Meskipun kamu lebih kuat sedikit dariku, belum tentu bisa menjadi lawan bosku. Kalau kamu ingin mencobanya, ayo kemari. Aku sarankan padamu, lebih baik jangan tidak tahu diri. Pong. Furry belum selesai berbicara, Desta tiba-tiba berlari ke hadapan Kapten Tentara Bayaran bagai kilat, dan melancarkan satu tinju. Kapten Tentara Bayaran masih belum sadar apa yang sedang terjadi, tubuhnya terbang menghantam dinding dengan keras. Saat itu, semuanya terdiam. Furry. Ada pepatah mengatakan hari ini berbeda dengan kemarin. Bisa dikatakan kita sudah setengah bulan tidak bertemu. Apakah kamu yakin pemahamanmu tentang diriku adalah diriku yang sekarang, orang terkuat di sini di tinju terbang? Ekspresi Desta tidak terlihat sombong, malah sebaliknya seolah dia baru saja melakukan suatu hal yang sepele. Tentara bayaran yang lainnya menatapnya dengan mata iblis, mulut mereka terbuka, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah itu,
Desta berjalan ke hadapan Furry dengan santai dan melihat kotak kardus di kakinya, dan menemukan memang ada jaket bersulam emas dan sepotong batu giok yang terbungkus plastik. Aku ambil barang ini karena kamu tidak menghancurkan kedua benda ini. Aku akan memaafkanmu untuk yang terakhir kalinya. Kalau kamu masih tidak tahu menghargai hidup, jangan salahkan aku tidak segan, ucap Desta menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Bukannya dia terlalu baik, melainkan ketika dia tiba di rumah keluarga Chen kala itu, Furry sudah pergi. Keduanya tidak saling bertemu, ditambah Furry dan Wendy, berbeda dengan Vina dan lainnya yang tidak pernah menindasnya, jadi dia tidak perlu membunuh mereka. Kali ini keduanya saling berhadapan, karena kehancuran keluarga Chen, sekarang Desta mengampuninya, yang artinya sudah impas. Ayo kita pergi, ucap Desta berjalan ke samping Hanta. Hanta menganggukkan kepala, ketika hendak pergi bersama dengan Desta, sebuah kecemasan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, Hanta sekuat tenaga menggunakan kedua kakinya menabrak Desta yang berada di depannya, lalu pada saat yang sama, tanah di depan keduanya tiba-tiba meledak dan langsung melukai Hanta. Hanta! Sepasang mata Desta memerah dan berteriak keras. Lalu, Hanta tidak menjawabnya, melainkan jatuh terhuyung-huyung. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar, meskipun masih bernafas, tapi lukanya sangat serius. Kalau tidak segera diantar ke rumah sakit, pasti tidak bisa bertahan hidup. Ketika Desta hendak memapah Hanta mengantarnya ke rumah sakit, senapan sniper tiba-tiba terdengar dalam kegelapan. Desta menarik diri dan mundur. Ada lubang seukuran kepalan tangan di tempat dia berdiri sekarang. Kalau responnya lamban, mungkin sekarang dia sudah terkena peluru itu. Sialan, ketiga orang itu lagi. Setelah ragu sesaat, Desta akhirnya menyadari siapa yang merencanakan ini. Siapa lagi, kalau bukan Kobra bertiga? Bom dan penembak jitu, kalau tebakanku benar, lawannya seharusnya seorang tahanan. Saat ini, Kapten Tentara Bayaran juga berbicara. Dia tadi dipukuli oleh Desta hingga pingsan. Dirinya sedikit bingung. Dan sekarang akhirnya sadar, kebetulan kita memiliki konflik dengan penjara. Membantumu itu artinya membantu diriku sendiri, kamu tidak perlu memikirkannya terlalu banyak. Mendengar ini, Desta tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia menganggukkan kepalanya, lalu menggendong Hanta dan dengan cepat mundur. Kali ini terima kasih banyak kepada kalian. Kalau ada kesempatan aku pasti akan membalasnya. Aku antar orangku ke rumah sakit lebih dulu, ucap Desta terburu-buru yang tidak bisa berpikir terlalu banyak dan segera memapah Hanta yang terluka parah. Furry dan lainnya menganggukkan kepala, lalu menggunakan asap yang belum menghilang untuk keluar dari jendela di sekitar gedung pabrik, mencoba menggunakan medan untuk menyerang balik Kobra. Mereka semua adalah petarung handal di medan perang. Tadi Kobra melepaskan tembakan berturut-turut. Mereka sejak awal sudah mengunci posisi Kobra dan lainnya. Selama mereka mengikuti arah tembakan, mereka pasti bisa menemukan target. Di sisi lain, Desta sudah menelpon Gaius dan memintanya segera mengantar orang ke rumah sakit. Gaius yang mendengar Hanta terluka, tidak berani menunda. Dia sendiri yang menyetir mobil, mengantar Desta dan Hanta ke rumah sakit. Dokter, cepat kemari, di sini ada yang terluka. Desta berteriak begitu memasuki rumah sakit. Teriak apaan? Tidak tahu tidak boleh membuat keributan di rumah sakit. Pintu ruang gawat darurat dibuka, seorang perawat wanita dengan jerawat di wajahnya, dan memakai kacamata keluar dari dalam. Melihat wajahnya seperti seluruh dunia berutang padanya, tatapan kemarahan melintas di mata Desta. Saat ini nyawa Hanta dalam bahaya, Desta hanya bisa menahan kemarahan ini. Kalau bukan kali ini dia keluar dengan tergesa-gesa, tidak membawa jarum perak di tubuhnya. Ditambah Hanta terkena luka bom. Mungkin ada banyak pecahan bom di tubuhnya. Dia sudah bersiap-siap mengobati Hanta sendiri. Tapi sekarang yang bisa dia lakukan hanya menekan titik akupunturnya untuk menghentikan aliran darah, mencegahnya kehilangan terlalu banyak darah dan sekarat sebelum dia mulai menerima perawatan.
Maaf dokter, temanku terluka parah, tolong selamatkan dia. Desta menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Perawat itu melirik Hanta yang penuh dengan lumuran darah, tatapan menjijikkan terlintas di matanya, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Maaf, sekarang tidak ada ruang operasi, tidak bisa diselamatkan. Apa maksudnya? Bukankah ruang operasi itu kosong? Desta menunjuk ke lampu hijau di ruang operasi di belakang perawat. Maksudmu itu? Perawat melihatnya, lalu mengangkat bahu, dan berkata, itu sudah dijadwalkan untuk operasi pengangkatan usus buntu, dan yang terluka sedang dalam perjalanan, butuh sekitar setengah jam untuk tiba. Kalau kalian tidak terburu-buru, tunggu saja. Kalau kalian terburu-buru ganti rumah sakit lain. Oh iya, sebelum pergi ingat pel lantai, lihat lumuran darah di lantai ini, kotor tidak? Mendengar kata-kata ini, Desta tiba-tiba tersenyum marah. Dia berkata dengan dingin, apa katamu, ruang operasi masih bisa dipesan? Itu artinya tidak ada orang yang bisa menggunakannya sampai orang yang memesan datang. Iya, kamu tidak tuli, bukankah mendengarnya dengan cukup jelas? Perawat jerawat itu melototinya, dan berkata dengan emosi. Aku mengerti maksudmu, tapi dia senior keluarga Du kaya dan memiliki kekuasaan, bagaimana bisa dibandingkan dengan gangster seperti kalian yang bertarung setiap hari? Keluarga Du. Desta mengerutkan kening, dia tidak ingat sejak kapan ada keluarga Du di kota Osaka, mungkin itu adalah keluarga kelas 2 seperti keluarga Chen sebelumnya. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini, dia berkata. Sudahlah, nyawa sedang dipertaruhkan, tolong selamatkan temanku dulu, si senior itu bukankah belum datang? Selain itu usus buntu tidak membahayakan nyawa, apakah tidak bisa memintanya menunggu? Heh, atas dasar apa? Mata perawat wanita itu sinis dan wajahnya penuh ejekan. Lihat dirimu yang tampak normal, kenapa masih tidak mengerti kata-kataku? Sudah aku katakan, kalian tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ruang operasi ini. Keluar dari sini, jangan merusak pemandangan. Setelah mengatakan itu, perawat bersiap-siap pergi. Desta melangkah maju dan berhenti tepat di depannya. Apa yang kamu lakukan? Ingin merampok? Perawat wanita itu terkejut dan berteriak, memegangi dadanya. Desta mengerutkan kening. Hatinya berpikir wanita ini merasa dirinya terlalu baik. Tidak menunggu Desta berbicara, perawat ini sudah berteriak keras keluar pintu. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga keamanan masuk dari luar.